Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Agitya Salsanadea, Arya Oktaviani Hendrawan, dan saya, Fira Setiawati, akan mempresentasikan tentang perusahaan keripik tempe Lancar Jaya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yang pertama, sejarah perusahaan. Keripik tempe Lancar Jaya merupakan UMKM yang bergerak di bidang agroindustri pengolahan hasil pertanian. Keripik tempe Lancar Jaya berdiri sejak tahun 2023 dan awal didirikan usaha keripik ini hanya menggunakan peralatan sederhana dengan modal awal yang tidak terlalu besar dan memasarkan produknya hanya untuk konsumen yang ada di Kota Malang dan sekitarnya. Beberapa bulan setelah berdiri, keripik tempe ini memiliki pangsa pasar yang semakin luas, tidak hanya di Kota Malang, tetapi konsumen datang dari berbagai kota hingga memasarkan produknya ke luar negeri. Selanjutnya adalah lokasi usaha keripik tempe Lancar Jaya. Jadi lokasi usaha keripik tempe ini berada di Jalan Abadi nomor 29D Kota Malang. Sementara untuk pemilihan lokasi penjualan, kami memilih untuk berada di Jalan Batubara nomor 51A Kota Malang. Dikarenakan ramainya lalu lintas di sekitar wilayah tersebut, serta merupakan daerah khusus untuk penjualan makanan khas Kota Malang bagi wisatawan. Dan untuk harga yang dipasarkan pun juga terjangkau, mulai dari 9.000 per pak untuk keripik tempe original dan 11.000 per pak untuk keripik tempe dengan aneka rasa. Pembuatan keripik tempe lebih banyak dilakukan secara manual dengan bantuan tenaga kerja seperti dalam memotong tempe dan pencampuran aneka bahan. Selain itu, juga digunakan beberapa mesin untuk mencampur bahan dan menghaluskan tempe. Beberapa bulan ke belakang, banyak bermunculan beberapa usaha sejenis yang memproduksi keripik tempe sama seperti di keripik tempe Lancar Jaya. Tetapi, usaha keripik tempe Lancar Jaya tetap bertahan dikarenakan memiliki rasa yang berbeda dengan keripik tempe lain, serta keripik tempe Lancar Jaya merupakan salah satu pionir usaha keripik tempe yang ada di Kota Malang. Untuk yang selanjutnya adalah tujuan perusahaan. Setiap usaha maupun suatu perusahaan yang menjalankan ekonomi pasti memiliki tujuan. Tujuan yang berarti target yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Adanya tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dapat menjadi pedoman bagi perusahaan agar mengetahui strategi yang digunakan serta sebagai motivasi untuk membesarkan dan mengembangkan usahanya. Sama seperti usaha lain, keripik tempe Lancar Jaya juga memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Tujuan yang ingin dicapai oleh keripik tempe Lancar Jaya yaitu yang pertama yaitu tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek merupakan tujuan yang dapat dicapai dalam waktu yang relatif cepat, antara 1 hingga 3 tahun ke depan. Tujuan jangka pendek yang ingin dicapai oleh keripik tempe Lancar Jaya yaitu yang pertama ada menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Jadi, perusahaan keripik tempe Lancar Jaya didirikan tidak hanya untuk waktu yang singkat, tetapi usaha yang didirikan untuk jangka waktu yang panjang. Kelanjutan yang dapat mendukung dari usaha keripik tempe Lancar Jaya meliputi persoalan tenaga kerja, bahan baku, dan aktivitas di dalamnya. Jika perusahaan keripik tempe Lancar Jaya dapat mengatasi persoalan tersebut, maka keberlanjutan dari usaha keripik tempe bisa terus terjamin. Yang kedua yaitu peningkatan volume produksi. Perusahaan keripik tempe akan berusaha untuk meningkatkan volume dari penjualan produk. Hal itu dapat dilakukan perusahaan dengan melakukan promosi yang dapat mengenalkan keripik tempe Lancar Jaya kepada konsumen serta masyarakat. Yang ketiga yaitu mempertahankan market share. Jumlah usaha keripik tempe yang ada di Kota Malang setiap tahun makin meningkat dengan adanya beberapa variasi baru dari tiap perusahaan. Keripik tempe Lancar Jaya terus berusaha dalam mempertahankan wilayah pemasaran yang sudah dimiliki pada saat ini. Oleh karenanya, perusahaan tetap mempertahankan ciri khas serta identitas dari tiap produk yang dihasilkan. Hal tersebut menjadi keunggulan yang dapat ditampilkan oleh keripik tempe Lancar Jaya selama ini. Tujuan yang kedua adalah tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang merupakan tujuan dari perusahaan yang dapat dicapai secara bertahap, guna mempertahankan produk yang ada dalam jangka waktu yang tidak sebentar, antara 4 atau sampai 5 tahun. Adapun tujuan jangka panjang dari keripik tempe Lancar Jaya yaitu yang pertama adalah mempertahankan reputasi perusahaan. Perusahaan keripik tempe Lancar Jaya berusaha mempertahankan reputasi dari perusahaan dalam lingkungan masyarakat, pemasok bahan baku, maupun perantara atau pihak ketiga dengan cara memberikan pelayanan yang baik. Hal tersebut didukung dengan hasil produksi sesuai dengan selera konsumen dan terus melakukan inovasi produk seiring dengan perkembangan yang ada. Selain itu, perusahaan juga terus menjaga kepercayaan dari pihak ketiga yang ada di luar Kota Malang sebagai perantara penjualan produk keripik tempe Lancar Jaya dengan cara melakukan pengiriman produk tepat pada waktunya. Yang kedua adalah memperoleh keuntungan maksimal. Perusahaan selalu melakukan aktivitas produksi secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Selain itu, dapat mengembangkan usaha agar lebih besar. Yang ketiga adalah mengadakan ekspansi perusahaan. Perusahaan keripik tempe Lancar Jaya berusaha melakukan penambahan di dalam lingkungan kerja seperti peralatan produksi dan fasilitas fisik perusahaan.
Struktur organisasi perusahaan. Struktur yang dimiliki oleh perusahaan Keripik Tempe Lancar Jaya yaitu dengan struktur organisasi line organization, yaitu suatu bentuk organisasi dengan pimpinan memiliki kuasaan penuh atas segala keputusan serta tanggung jawab berada pada satu orang, sehingga kuasa akan mengalir secara langsung dari atas menuju bawah dan seterusnya. Sementara itu tanggung jawab pada bawahan akan naik menuju ke atas dan seterusnya. Kelebihan dan kekurangan Line Organization. Harsono 1996. Kelebihan: terdapat kesatuan yang ada di dalam serta perintah sehingga disiplin kerja dan terjamin. B. Tiap pekerja memiliki tugas serta tanggung jawab yang dibatasi secara tegas. C. Keputusan yang diambil dalam dilakukan secara tepat. D. Biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. E. Memudahkan pengawasan oleh pemimpin. Kekurangannya: A. Pembagian kerja tidak terlalu berbeda sehingga tidak adanya spesialis dalam suatu bagian. B. Tidak adanya koordinasi dalam tingkatan pekerjaan yang sama, dikarenakan hanya karena melakukan tanggung jawab kepada pemimpin. C. Bawahan akan tergantung dengan atasan sehingga mengurangi kreativitas bawah dalam bekerja. Selanjutnya, di sini adalah struktur organisasi yang ada di Keripik Tempe Lancar Jaya. Secara sesama dapat digambar sebagai berikut. Yang pertama adalah pemimpin perusahaan, terus bagian administrasi keuangan, koordinasi bagian pembelian, koordinasi bagian produksi, koordinasi bagian pemasaran, bagian personalia. Terus ke bawahnya adalah karyawan. Tata letak fasilitas produksi awal. Identifikasi dari tata letak fasilitas produksi awal yang dilakukan yaitu untuk melihat kondisi awal tata letak fasilitas produksi. Hal tersebut bisa dilakukan untuk melihat gambaran tata letak yang akan diidentifikasi, mengukur luas yang dibutuhkan selama proses produksi, dan jarak dari material handling. Bangunan yang digunakan oleh usaha Keripik Tempe Lancar Jaya memiliki tipe bangunan satu lantai atau single story. Usaha Keripik Tempe Lancar Jaya dalam mendukung kegiatan produksi menggunakan penerapan tata letak fasilitas produksi dengan tipe proses layout. Tipe tersebut memiliki ciri semua mesin dan peralatan produksi keripik tempe yang mempunyai tipe maupun jenis yang sama dapat ditempatkan pada suatu ruangan atau area. Hal tersebut terjadi di area produksi keripik tempe Lancar Jaya. Dilihat pada pengaturan dan penempatan mesin serta peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan seperti pemotongan, penggorengan, dan pengemasan keripik tempe yang berbeda pada area yang berbeda. Hal tersebut guna memudahkan dan mengefisiensikan penggunaan dari tenaga kerja yang ada. Pengaturan tata letak fasilitas produksi pada usaha Keripik Tempe Lancar Jaya memfokuskan kepada efisiensi penggunaan serta penghematan ruang yang ada. Dan berikut adalah denah area produksi Keripik Tempe Lancar Jaya. Bisa dilihat di slide yang ditampilkan. Slide-nya yaitu ada keterangan dari denah yang ditampilkan di slide sebelumnya, yaitu yang pertama Departemen Pemotongan, yang kedua Departemen Pembelian Bumbu, yang ketiga Departemen Penggorengan, yang keempat Departemen Pengemasan, yang kelima Departemen Penyimpanan, dan yang keenam Timbangan, ketujuh Kamar Mandi, dan ke-8 penyimpanan minyak goreng, ke-9 tempat pencucian, ke-10 pompa, dan yang terakhir ada kompresor. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.